Di pinggir desa yang sepi, berdiri sebuah rumah tua milik keluarga Pak Broto. Rumah itu sudah kosong selama 10 tahun. Sejak sebuah tragedi menimpa penghuninya. Rian adalah seorang pemuda kota yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Dia memutuskan untuk menginap di sana karena tertantang oleh teman-temannya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras dan petir menyambar berkali-kali. Rian masuk ke dalam rumah dengan membawa sebuah senter dan tas punggung. Debu tebal menutupi seluruh lantai dan perabotan yang ada di ruang tamu. Udara di dalam sana terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara di luar. Rian menyalakan lilin di atas meja kayu yang sudah lapuk. Cahaya lilin yang bergoyang menciptakan bayangan panjang di dinding yang mengelupas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai 2. Langkah itu lambat, seolah-olah seseorang sedang menyeret kakinya yang berat. "Siapa di sana?" teriak Rian, dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari atap yang bocor. Rian memberanikan diri naik ke lantai atas, menggunakan tangga kayu yang berderit. Setiap anak tangga yang ia injak mengeluarkan suara, seperti rintihan kecil. Di ujung lorong lantai 2, ada sebuah kamar dengan pintu yang terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, tercium aroma melati yang sangat menyengat dan busuk. Rian mendorong pintu itu secara perlahan, sampai terbuka lebar. Di dalam kamar, terdapat sebuah cermin besar yang menghadap langsung ke arah tempat tidur. Ia mengarahkan senternya ke arah cermin. Namun ia tidak melihat bayangannya sendiri. Cermin itu hanya memantulkan ruangan kosong yang gelap gulita. Rian mengusap matanya, merasa ada yang salah dengan penglihatannya. Saat ia melihat kembali ke cermin, barulah bayangannya muncul. Tapi ada yang aneh. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya sama sekali. Bayangan itu berdiri diam, sambil tersenyum lebar, hingga ke telinga. Jantung Rian berdetak sangat kencang. Ia mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berbalik untuk lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Tiba-tiba, suara tawa wanita yang sangat melengking terdengar dari sudut kamar. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di sebelah telinga kanan Rian. "Mau main?" bisik sebuah suara serak yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. Rian menoleh, tapi tidak ada siapapun di sampingnya. Namun, di dalam cermin, ia melihat seorang wanita berbaju putih sedang memeluk pundaknya. Wajah wanita itu hancur, dan matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Rian berteriak sekuat tenaga, dan akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Ia berlari keluar kamar dan menuruni tangga dengan sangat terburu-buru. Saat sampai di ruang tamu, ia melihat pintu keluar sudah tertutup rapat. Ia mencoba memutar gagang pintu, tapi pintu itu terkunci seperti sudah dilas. Ia memukul-mukul pintu sambil meminta tolong. Namun desa itu terlalu sepi, tidak ada orang yang akan mendengar teriakannya di tengah badai ini. Rian berbalik dan melihat lilin di meja tadi sudah padam secara tiba-tiba. Ruangan itu kini menjadi gelap total. Hanya sesekali diterangi kilat dari luar. Dalam kegelapan itu, ia melihat banyak pasang mata merah yang menatapnya. Mata-mata itu muncul dari balik lemari, bawah meja, dan sudut langit-langit. Mereka bukan manusia, melainkan sosok hitam tinggi yang mengeluarkan bau bangkai. Mereka perlahan mendekati Rian yang sudah terpojok di dinding. "Tolong, lepaskan saya," pinta Rian sambil menangis ketakutan. Sosok-sosok itu berhenti sejenak. Lalu mereka mulai tertawa secara bersamaan. Suara tawa mereka terdengar seperti perpaduan antara tangisan bayi dan geraman binatang. Rian menutup telinganya, berusaha menghilangkan suara mengerikan itu. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap untuk beberapa detik. Rian membuka matanya dan melihat ruangan itu berubah menjadi bersih dan rapi. Rumah itu tidak lagi tua, melainkan terlihat seperti baru saja selesai dibangun. Lampu-lampu menyala terang, dan ada aroma masakan enak dari dapur. Rian merasa bingung. Apakah dia sedang bermimpi atau sudah gila? Ia melihat Pak Broto dan keluarganya sedang duduk di meja makan dengan ceria. Namun, saat Pak Broto melihat ke arah Rian, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. "Kenapa ada orang mati di sudut ruangan kita?" tanya Pak Broto pada istrinya.
Rian terkejut dan segera melihat ke arah cermin kecil yang ada di dekat pintu. Ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak di lantai dengan wajah yang sangat biru. Ia baru menyadari bahwa ia tidak benar-benar berlari ke pintu tadi. Ia telah jatuh terkena serangan jantung. Saat melihat wanita di kamar atas, Rian mencoba menyentuh Pak Broto, tapi tangannya menembus tubuh pria itu. Ia berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya yang kaku. Wanita berbaju putih dari kamar atas tiba-tiba muncul di belakang Rian. Ia memegang pundak Rian dengan tangannya yang dingin dan penuh ulat. "Sekarang kamu adalah bagian dari kami," bisik wanita itu dengan nada yang sangat puas. Rian hanya bisa terdiam melihat keluarga Pak Broto melanjutkan makan malam mereka. Dunia mereka kini sudah berbeda. Meskipun mereka berada di ruangan yang sama, Pak Broto hidup di alam nyata, sementara Rian kini terjebak di alam mereka. Setiap malam, orang-orang desa sering mendengar suara tangisan pria dari rumah itu. Mereka tahu bahwa itu adalah suara jiwa yang tersesat di antara dua dunia. Rian akan terus berada di sana, melihat orang-orang datang dan pergi tanpa bisa bicara. Ia menjadi penghuni baru yang akan menakuti siapapun yang berani masuk. Kisah beda alam ini menjadi peringatan bagi warga desa agar tidak sembarangan masuk, karena terkadang pintu ke alam lain terbuka tanpa kita sadari. Kegelapan selalu memiliki cara untuk menarik mereka yang terlalu sombong, dan bagi Rian, penyesalan tidak akan pernah bisa membawanya pulang kembali. Malam pun berlalu, meninggalkan rumah tua itu tetap berdiri kokoh dalam keheningan, menunggu mangsa berikutnya yang ingin membuktikan keberanian mereka yang sia-sia.